Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa.
Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 2. Tuhan Yesus memberkati. Cara-cara Tuhan di dalam memelihara umatnya tidak dapat kita pahami. Musa pada masa mudanya berada di bawah pimpinan Allah dengan tujuan supaya Musa dapat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Di dalam perikop ini, Tuhan memakai 3 wanita di dalam kehidupan Musa. Yang pertama, ibu kandungnya yaitu Yokebed. Yang kedua adalah kakak kandungnya Musa yaitu Miriam dan juga putri Firaun. Ketiga wanita ini dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan Musa yang kelak akan menyelamatkan umat Israel. Tuhan mau memakai kita menjadi alat anugerahnya untuk menggenapi rencananya, tergantung respon dan kesiapan kita. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Secara manusiawi, bayi yang dibuang ke sungai Nil yang besar dan dalam itu pasti mati, karena dia hanyalah ditaruh dalam sebuah keranjang yang terbuat dari dedaunan. Dan putri Firaun menemukannya. Tentu dia tahu kalau ada perintah dari ayahnya untuk membunuh bayi laki-laki Israel. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Bahkan dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam istana Firaun. Musa masuk ke sarang musuh. Ini adalah pemeliharaan Tuhan bagi Musa dan Israel. Rencana Tuhan mengalahkan siasat jahat Firaun. Dan yang luar biasanya lagi, Musa dibesarkan di istana Firaun, tapi dirawat oleh inang penyusu yang ternyata ibunya sendiri. Akhirnya hubungan batin Musa dengan keluarganya tetap terpelihara. Setelah Musa besar menjadi pangeran Mesir, tapi hatinya Musa berpaut kepada bangsa Israel. Buktinya, dengan kesediaan Musa untuk memihak kepada umat Allah dan membela orang Ibrani yang sedang ditindas, menunjukkan imannya kepada Tuhan. Musa menolak kesenangan dosa. Tuhan sedang mempersiapkan Musa dengan banyak bentukan, dengan berbagai bentuk tahapan. Musa sedang dilatih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Banyak bentukan yang dia lalui di padang gurun. Begitulah Tuhan sedang menyiapkan kita, dan banyak cara dan tahapan. Anugerah Tuhan tidak saja menyelamatkan dan memelihara, tetapi juga membentuk karakter kita agar layak dipakai Tuhan. Pembentukan Tuhan bisa terjadi melalui proses belajar, menaati, menanti, dan banyak hal. Oleh karena itu, kita harus siap menerima dan respon kita terhadap semua cara dan pembentukan Tuhan atas hidup kita.
supaya kita siap menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.